Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan belajar kisah-kisah inspiratif sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen para sahabat. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita contoh. Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama asli Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi at-Taimi adalah seorang khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, sangat loyal kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk as-sabiqunal awwalun atau sahabat yang pertama kali masuk Islam. Banyak kisah-kisah inspiratif terkait kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang penuh welas asih namun tegas. Berikut beberapa pembahasannya. 1. Pemimpin yang sopan, cerdas, jujur, dan berani. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai pebisnis dan luas pergaulannya. Ketika ia masuk Islam, ia berani menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa sahabat yang masuk Islam karena Abu Bakar antara lain adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun dikenal sebagai pemimpin yang cerdas karena ia cepat memahami ajaran Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia pun bisa dengan cepat membenarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya dengan jujur. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Tidaklah aku mengajak seseorang kepada Islam melainkan dia tidak langsung menjawab, masih pikir-pikir dan masih ragu-ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafa. Tatkala aku berbicara dengannya, dia tidak menunda-nunda pembenarannya dan dia tidak ragu-ragu." 2. Pemimpin yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang luar biasa saat Abu Bakar As-Siddiq telah diabiat menjadi khalifah pertama. Ia berpidato di depan masyarakat dengan pidato yang penuh nilai keimanan. Begini isi pidatonya. "Hai saudara-saudara, kalian telah membayat saya sebagai khalifah kepala negara. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik dari kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolonglah dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi, apabila saya berbuat kesalahan, maka tegurlah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian mentaati saya apabila saya berbuat maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya." Dikutip dari kitab Al-Islam Bainal Ulama wal Hukam karya Abdul Aziz Al-Badri. 3. Pemimpin yang lembut tapi tegas dalam menegakkan hukum syariat. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar memang sudah dikenal sebagai sosok yang lembut serta tegas. Tak hanya itu, ia pun gemar menolong banyak orang dan sosok yang pemaaf. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, banyak bermunculan konspirasi nabi palsu. Menyikapi hal tersebut, Abu Bakar tegas memerangi dan terjadilah perang Yamamah yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Selain itu, Abu Bakar pun tegas memerangi umat Islam yang mengingkari perintah berzakat. 4. Pemimpin yang sederhana. Abu Bakar As-Siddiq pun merupakan pemimpin yang hidup sederhana. Meskipun ia seorang khalifah kepala negara, ia tidak hidup bergemilang harta dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang didapatkannya. Salah satu bukti kesederhanaan dari sosok Abu Bakar adalah ketika ia menjelang wafat. Saat ajal tak lama lagi menjemput, Abu Bakar memanggil putri yang dicintainya, Aisyah radhiyallahu anha, dan menyampaikan wasiat seperti ini. "Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar.
Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usanga. Kalau aku wafat, kirimkan semuanya kepada Umar bin Khattab. Karena aku tidak ingin menghadap Allah, sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin, walaupun sedikit. 5. Pemimpin yang visioner. Masa kepemimpinan Khalifah pertama di tangan Abu Bakar memang berat. Perang Yamamah yang terjadi karena konspirasi nabi-nabi palsu mengakibatkan syahidnya banyak penghafal Al-Quran. Akibatnya terjadi kekhawatiran tidak akan ada lagi penghafal Al-Quran di dunia ini. Menyikapi hal tersebut, Abu Bakar pun mulai membukukan Al-Quran atas saran dari Umar bin Khattab. Pengumpulan mushaf Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Setelah selesai, mushaf itu pun diberikan kepada Abu Bakar. Berkat sikap visioner dari Abu Bakar, maka kita bisa membaca dan menghafal Al-Quran hingga kini. Itulah beberapa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita contoh. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.